Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Putri Arneta, Prodi PGMI 1B dengan NIM 201300010. Di sini saya akan menjelaskan tentang arti dari kitab Idhotun Nasyiin yang berjudul Al-Iqdam atau Berani Maju ke Depan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia agar mereka mau bekerja untuk mendapatkan sesuatu yang menunjang kehidupannya, agar berusaha di seluruh pelosok bumi mencari hasil-hasil kekayaan bumi yang manfaatnya kembali kepada diri mereka sendiri dan kepada seluruh umat. Semua itu tidak akan tercapai kecuali dengan keberanian dan pengorbanan. Sesungguhnya orang-orang baik terdahulu tidaklah dapat mencapai kejayaan yang luar biasa, tidak dapat menaklukkan rintangan-rintangan sulit, dan tidak pula dapat mencapai tingkat yang membuat setiap orang mengaguminya, kecuali dengan keberanian dan kobaran cita-cita yang mulia. Sementara orang-orang yang hidup sekarang ini tampak tertinggal, tidak dapat mencapai derajat seperti orang-orang terdahulu, dan tidak mampu meraih cita-cita itu disebabkan mereka tidak berani maju dan tidak berani melakukan usaha yang baik dan berguna, serta enggan menghadapi tantangan demi tercapai keinginan. Sesungguhnya semua bangsa telah bangkit dan berhasil mencapai puncak cita-cita, padahal itu sebelumnya merupakan bangsa yang hina dan nista, berserakan bagai debu yang berhamburan, bagaikan kain yang tidak berarti. Sementara kita, umat Islam, masih dalam keadaan tertidur nyenyak dan berada dalam posisi yang terlampau jauh di belakang mereka. Padahal dulunya kita adalah bangsa yang maju dan menjadi pelopor kemajuan. Oleh sebab itu, hidupkanlah kembali keagungan yang telah hancur dan tegakkan kembali kemuliaan yang telah roboh, serta bangkitkanlah kembali kejayaan yang telah terkubur itu. Jangan engkau jadikan kejayaan yang telah lenyap itu sebagai sesuatu yang harus ditinggalkan begitu saja. Apabila kita semua tidak bangkit, bekerja keras memperoleh kejayaan itu kembali, maka sesungguhnya saya telah melihat kain kafan kalian telah terbentang dan kuburan kalian telah tergali. Jika hal itu terjadi, maka disitulah kita menantikan kematian dan tidak ada lagi menjumpai penolong dan tidak pula menemukan orang yang ingin menyelamatkan kita. Maka bangkitlah kalian semua dengan semangat yang dapat mengguncang dunia dan menghentikan keberingasan kuda-kuda liar, sebelum datangnya malapetaka dahsyat yang menimpa kepada kita, dan sebelum terdengar oleh kita cerita bangsa oleh kita yang memekakkan telinga. Sedangkan kita di saat itu tertidur pulas dan menanti kematian diri sendiri dan tidak dapat mendapati sesuatu kecuali dari bencana dan krisis di berbagai bidang. Sebenarnya di tanganmu urusan umat ini. Kehidupan mereka terletak pada keberanianmu. Oleh karena itu, majulah dengan penuh semangat dan keberanian, bagaikan harimau yang garang. Bangkitlah dengan segala semangat dan kekuatan, bagai unta yang memikul kekuatan dalam iringan suara genta yang membangkitkan semangat. Pasti umat ini akan hidup. Orang-orang yang mempunyai keberanian akan sanggup menghidupkan mimpi-mimpi dan mengubah kehidupan pribadi
sekaligus di sekitarnya. Aristoteles pernah berkata bahwa the conquering of fear is the beginning of wisdom, atau kemampuan menaklukkan rasa takut merupakan awal dari kebijaksanaan. Artinya, orang yang mempunyai keberanian akan mampu bertindak bijaksana tanpa dibayangi ketakutan-ketakutan yang sebenarnya terjadi, padahal itu hanyalah halusinasi belaka. Senada dengan ucapan Syekh Al-Mustafa Al-Ghulayani di dalam kitab Idhatun Nasyi'in, dasar umat keberhasilan berbagai pekerjaan itu terletak pada diri pelaksana itu sendiri, yaitu rendahnya dalam jiwa pelaksana terdapat keberanian yang dapat mendorongnya terus bekerja dan mundur setelah berhasil mendapatkan sesuatu yang dicita-citakan. Para pekerja atau pejuang tidak mungkin mendapatkan hasil tanpa sifat yang mulia ini. Keberanian dapat membuat orang-orang yang bersifat ini menguasai berbagai persoalan penting dan segala kesulitan dapat teratasi. Keberanian adalah garis yang menengahi antara dua sifat yang tidak terpuji, yaitu antara sifat pengecut dan sifat kecerobohan. Di dalam sifat pengecut terdapat keteledoran dan di sifat kecerobohan terdapat pengangguran. Sedangkan dalam sifat keberani ada keselamatan. Keberanian itu bertindak maju ke depan dengan penuh kemantapan dan mundur dengan tetap teguh. Keberanian itu ada dua bagian, yaitu keberanian moral dan material. Keduanya merupakan bagian dari hidup. Keberanian material yaitu pembelaan seseorang terhadap negara dan dirinya sendiri dari bahaya yang ditimbulkan sendiri, serta memenangkan musuh-musuh dalam rangka memuliakan bangsa. Usaha itu dia lakukan terus hingga Allah melakukan sesuatu urusan yang mesti dilakukan, atau kemenangan untuk diri sendiri, atau kehancuran musuh-musuhnya. Apabila dia menang, maka ia telah berhasil. Apabila dia belum berhasil menggapai apa yang dicita-citakan, maka dia akan tetap mendapatkan pahala sebagai orang yang bekerja dengan ikhlas. Adapun keberanian yang bersifat moral merupakan keberanian yang menegur atau mencegah kezaliman manusia yang zalim, serta mencegah kesesatan orang-orang yang sesat. Memberikan petunjuk pada bangsa dengan nasihat yang baik, menuju jalan yang lurus dan terang. Apabila keberanian ini hilang, maka penguasa yang zalim itu tidak penting hatinya melakukan kezaliman. Kesesatan orang yang tersesat itu semakin meningkat dan umat ini berjalan di atas jalan yang tidak benar. Akibatnya dari semua ini adalah kehancuran total bagi bangsa. Apabila keberanian itu telah hilang, maka negara ini tidak ubahnya seperti harta jalan yang terbagi-bagi. Negara ini kehilangan sesuatu yang kecil hingga yang paling berharga. Bangsa berteriak-teriak, tapi tidak ada yang memperhatikan. Golongan perusak dan penjara itu terus melakukan kejahatan, tetapi tidak ada seorang pun yang mencegahnya. Kalau sudah demikian yang terjadi, maka negara benar-benar dalam keadaan bahaya besar, yang membuat setiap warganya sebagai hamba sahaya yang tidak berdaya. Mereka harus menurut pada tongkat komando sang penguasa. Kemudian
muncullah bencana hebat yang menghapus karakteristik bangsa, menghancurkan kemerdekaan dan kebebasannya, serta membuat bangsa ini lenyap atau musnah. Begitulah keadaan bangsa. Apabila mereka terjangkiti sifat takut dan tidak memiliki keberanian moral maupun material, apabila bangsa tersebut bertindak secara gegabah dan berjuang mengatasi keadaan tersebut, besar sekali kemungkinannya tertimpa bencana, seperti mereka rasakan dalam keadaan takut. Sebab apabila bangsa bertindak secara dadakan sebelum membuat rencana dan persiapan, maka akibatnya buruk juga. Apabila dipertanyakan jika seseorang itu harus memilih suatu di antara dua perkara, yaitu bertindak secara nekat sebelum melakukan perhitungan atau bersikap apatis dan takut, mana di antara kedua sifat itu yang bersifat baik bagi bangsa? Jawabannya adalah sesungguhnya di dalam sikap apatis, takut, dan pengecut sama sekali tidak ada kebaikan. Sedangkan tindakan tanpa perhitungan atau tahawur itu bila melakukan kadang-kadang atau membawa kesuksesan. Tetapi yang paling dapat menyelamatkan bangsa dari bahaya di atas adalah penanaman jiwa berani pada diri setiap bangsa. Keberanian adalah benteng yang kokoh dan tempat perlindungan yang aman. Wahai generasi muda, hendaklah kita memiliki jiwa yang berani, berpegang teguh kepada keberanian. Jangan biarkan penyakit takut dan rayuan untuk bertindak gegabah bersarang di hati kita. Sekian dari saya, Dia Putri Arneta dari Prodi PKMI dengan NIM 20130010. Pamit undur diri. Apabila ada kesalahan yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.